Selamat bertemu kembali di video MA 1101 Matematika 1A. Kita akan membahas mengenai teorema limit. Slide ini dibuat berempat, yaitu oleh Prebudal Zano, Sofa Ahmad, Taufik Hakiki, dan saya sendiri Wono Setiabudi. Pembahasan kali ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teorema aljabar limit, teorema substitusi, dan penyederhanaan, teorema Apit. Teorema aljabar limit. Nah, jadi bukti limit pada materi sebelumnya itu hanya mudah digunakan untuk membuktikan limit dengan bentuk fungsi yang sederhana. Ya. Katakanlah 1 suku, 2 suku, paling. Ya. Untuk bentuk fungsi yang lebih rumit dibutuhkan cara lain untuk menghitung nilai limitnya dan juga sekaligus buktinya. Ya. Nah, teorema aljabar limit merupakan salah satu cara untuk menghitung limit fungsi yang rumit dinyatakan dalam bentuk fungsi yang lebih sederhana melalui operasi aljabar. Jadi operasi aljabar itu penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Nah, kita telah membuktikan bentuk yang sederhana ini ya, langsung sebagai variasi, tetapi sebetulnya bentuk-bentuk seperti ini kita akan membuktikannya dengan cara yang lebih umum. Ya, jadi hasil-hasil tersebut juga dapat dijelaskan melalui teorema aljabar limit dari bentuk fungsi yang lebih sederhana. Nah, teorema utama limitnya, misalkan N merupakan bilangan asli dan K merupakan konstanta, jika limit fx dan limit gx ada, maka limit konstantanya tentu sama dengan konstan, limit x menuju C dari X tentu sama dengan C. Ini bisa dibuktikan dengan cara yang terdahulu. Kemudian kalau ada perkalian skalar, maka skalar itu boleh keluar. Ya. Kemudian limit penjumlahan adalah sama dengan limit dari jumlah masing-masing. Jadi perhatikan nomor 4 ini adalah penjumlahan fungsi dilakukan terlebih dahulu, baru diambil limitnya, itu akan sama saja dengan limitnya diambil dulu, baru dijumlahkan. Ya, tapi perhatikan bahwa ini berlaku jika limit fx dan limit gx-nya masing-masing ada. Ya. Nah, selisih saya kira ya. Jadi yang lebih utama itu sebetulnya nomor 4 ya. Yang 5 itu kombinasi dengan konstanta K-nya -1. Masih ada beberapa lagi yaitu perkalian. Nah, ini seperti juga penjumlahan tadi. Perkalian dilakukan terlebih dahulu, diambil limitnya, akan sama saja dengan limitnya diambil dulu baru dikalikan. Dan ini terjadi ada syaratnya, yaitu bahwa limit fx harus ada, gx juga harus ada. Nah, perkalian, pembagian sekarang juga sama, ya. Pembagian dengan limit boleh ditukar urutannya, tetapi di sini ada tambahan syarat bahwa limit gx-nya itu tentu tidak boleh 0, ya. Di sini tidak 0. Nah, dengan menggunakan perkalian berkali-kali, maka fx pangkat n itu bisa dihitung dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau fx-nya sama dengan gx, maka fx kuadrat. Maka di sini limit fx, jadi kuadratnya bisa dipindah ya. Jadi untuk n bilangan asli. Akar juga ya, kalau n-nya genap, limit fx-nya harus positif ya, perhatikan di sini. Kalau ganjil tidak masalah karena akar dari
n ganjil itu tetap ada. Contoh, tentukan limit dari x kuadrat plus 3x. Nah, ini kan penjumlahan ya. X-nya menuju 1. Kita jawab dengan merupakan teorema aljabar limit diperoleh bahwa limit dari jumlah adalah sama dengan limit jumlah dari limit masing-masing. Nah, limit x kuadrat itu bisa menggunakan yang tadi itu, limit x kali limit x kuadrat plus 3 limit x. Nah, karena ini sudah pernah kita hitung, yaitu 1, ini 1, maka kita tinggal menghitungnya saja. Nah, cobalah nilai limit ini sebelum Anda lanjut. Ya, Anda bisa pause di YouTube, kemudian kalau Anda masuk ke dalam YouTube, maka YouTube sudah akan mengingat bahwa video ini sudah berhenti pada saat menit tertentu. Ya, jadi di sini mungkin tinggal angkanya, tidak perlu saya bacakan. Nah, mungkin perlu diperhatikan bahwa di sini ini ya, jumlahnya ada, tetapi tidak mengatakan bahwa limit fx-nya masing-masing ada ya, jadi tidak bisa dibalik. Kalau yang tadi kan, kalau limit fx-nya ada, gx-nya ada, maka jumlahnya ada, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Fx gx 1 dan limit gx-nya 0, buktikan bahwa limit fx-nya tidak ada. Oke, saya kira hanya dengan menggunakan teorema aljabar limit itu. Pembahasan kali ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teorema aljabar limit, teorema substitusi dan penyederhanaan, teorema Abid. Nah, kita lanjut, yaitu teorema substitusi dan penyederhanaan. Teorema substitusi, jadi fungsi dengan bentuk fx seperti ini, 2x kuadrat plus 3x min 4, ya, ataupun fx sama dengan A0xn dan seterusnya ini, dengan n-nya bilangan asli dan A0 itu bilangan real, merupakan fungsi dengan bentuk polinomial. Nah, jika f-nya merupakan polinomial dan c itu sembarang bilangan real, maka limit fx x menuju c itu tinggal disubstitusikan saja. Ya, ini khusus untuk polinomial. Nah, buktinya misalkan C bilangan real dan K bilangan real lain, kita dapat membuktikan kembali seperti tadi, ya. Sebetulnya sudah dituliskan sebagai satu teorema, tetapi dengan kita punya kepercayaan diri untuk membuktikan ini kembali. Nah, dengan menggunakan teorema aljabar limit dapat dibuktikan bahwa limit x menuju c kuadrat adalah perkalian begini, dan perkalian dengan limit boleh ditukar urutannya jadi c kuadrat. Pangkat 3 juga untuk n bilangan asli juga, ya, jadi pangkat 3 x kuadrat x, demikian c pangkat 3 x pangkat n, pada akhirnya c pangkat n. Jadi sekarang kalau kita punya penjumlahan banyak begini, ya tinggal masing-masing dijumlahkan, ya. Jadi kalau dia berlaku 2, maka dia akan berlaku untuk 3 penjumlahan, 4 penjumlahan, sampai penjumlahan berhingga. Dan kemudian konstanta-konstanta itu bisa keluar, oleh karena itu hasilnya adalah tinggal disubstitusikan saja. Nah, fungsi rasional itu adalah punya bentuk fx, px dibagi qx, dengan px dan qx-nya 2 polinom.
Nah, teorema substitusi itu tidak hanya berlaku pada polinomial, tetapi juga pada fungsi rasional, tetapi dengan syarat bahwa fc-nya terdefinisi. Dengan kata lain, qc-nya, kalau fx-nya bentuknya seperti ini, qc-nya itu tidak sama dengan 0. Contoh, tadi contohnya sudah bagus, kenapa tertulis jadi seperti itu? Limit X menuju 5 dari sekian ini. Karena dia bentuk rasional, karena fungsi yang dilimitkan terdefinisi di 5, jadi harus hati-hati, harus dicek terlebih dahulu bahwa bagian bawah ini untuk X sama dengan 5 tidak sama dengan 0. Jadi karena dia rasional, maka kita boleh substitusikan saja. Ya, mungkin ada bagusnya di sini sudah tidak perlu ditulis limit lagi ya. Tidak perlu ditulis limit lagi. Jadi tinggal langsung disubstitusikan seperti teorema ini. Ya, saya terlewat. Oke. Pada teorema substitusi, syarat yang harus dipenuhi oleh fungsi rasional harus terdefinisi. Dalam hal ini, limit dari penyebutnya tidak 0, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Nah, teorema penyederhanaan, jadi kalau kita hitung begini, maka bentuknya itu adalah 0 per 0. Ya, 0 per 0. Tetapi kita tahu bahwa arti dari limit ini, X-nya tidak sama dengan 1. Jadi kalau X-nya tidak sama dengan 1, maka seperti dahulu kita bisa menulisnya menjadi X-1-nya dicoret. Sehingga ini sama dengan limit dari X plus 1 kan. Kemudian dihitung seperti biasa, ini seperti yang lalu, kita dapat diduga bahwa limitnya 2, karena ini sama dengan X plus 1. Walaupun F1-nya tetap tidak ada. Nah, jadi secara umum adalah jika kita punya fungsi sama dengan fungsi yang lain pada sebuah interval buka yang memuat C, kecuali hanya di titik C tidak terjadi, sedangkan limit Gx-nya X menuju C ada, maka limit Fx-nya itu sama persis dengan limit dari Gx-nya. Seperti yang slide sebelumnya, yaitu X kuadrat min 1 per X min 1, maka karena X-nya tidak sama dengan 1, bisa kita sederhanakan menjadi bentuk limit X plus 1. Nah, contoh, hitunglah ini. Nah, perhatikan bahwa untuk X sama dengan 3, X kuadrat min 9 itu 0 ya. Tetapi yang atas juga 9 min 6 min 3 ya. Jadi 0 per 0. 0 per 0 dengan penyederhanaan dan substitusi, maka kita bisa menulis X min, sekali lagi karena limit X menuju 3, maka X min 3-nya itu tidak sama dengan 0, oleh karena itu boleh kita coret. Sehingga menjadi X plus 1, X plus 3 ya. Jadi dalam hal ini Gx tadi itu adalah di sini. Fx-nya adalah ini. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini itu sama kecuali di X sama dengan 3 ya. Di X sama dengan 3 ini masih terdefinisi, yang ini tidak terdefinisi. Nah, tinggal dihitung limitnya seperti biasa, sudah tidak lagi memberikan 0 per 0, maka kita tinggal menghitung saja 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Nah, sebagai intermezzo, cobalah soal-soal berikut. Tentukan limit berikut. B2, hitunglah limit ini. Ya, X-nya menuju 13, artinya bergerak dari X yang besar ya, ada minusnya. Hitunglah seperti ini dengan tanda ini adalah floor ya, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari bagian dalamnya ini.
Pembahasan kali ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teorema aljabar limit, teorema substitusi, dan penyederhanaan teorema Apit. Teorema Apit. Nah, kita telah membahas teorema aljabar limit dan teorema penyederhanaan limit. Namun, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah limit sin X per X ya, memerlukan teorema Apit yang dibahas pada teorema berikut ini. Jadi, kalau kita punya Fx ini di bawah, Hx-nya di atas, kemudian kita punya Gx yang terletak di antaranya. Fx-nya menuju ke L sini, untuk jika menuju C, dari kiri dan kanan. Ini juga tentu saja yang di dalam ini tidak ada pilihan lain kecuali menuju L. Itulah prinsip dari teorema Apit. Ya. Jadi misalkan FGH itu merupakan fungsi yang memenuhi, Fx-nya selalu di bawah, Hx-nya selalu di atas, dan Gx-nya ada di tengah. Untuk setiap X yang dekat dengan C, kecuali mungkin di C ada yang tidak punya nilai, tidak masalah. Nah, kalau yang kecil dan yang besar saja pada akhirnya menuju L, maka yang dijepit ini ya tentu harus menuju ke L juga. Jadi itu prinsip dari teorema Apit. Bukti dari itu mungkin cukup dibaca di buku, tidak perlu diuraikan di sini. Contoh, misalkan diketahui ya, kita nanti akan bisa membuktikan ini, tapi ini sudah diberitahu dulu bahwa limit sin X per X itu dapat diapit oleh nilai ini. Hitunglah sin X per X. Nah, kita tinggal menghitung limit yang besar dan limit yang kecil. Perhatikan bahwa limit yang kecilnya adalah 1, dan limit yang besarnya ya tentu saja 1 karena dia konstan. Oleh karena itu yang di dalam ini tidak bisa lari kemana-mana, tentulah sama dengan 1 juga. Ya, oke. Cobalah tentukan nilai limit dari X menuju 0. Bentuk serupa saya kira oke. Yaitu dulu lebih terkenal Purcell, sekarang sudah orangnya mungkin meninggal, diganti Warburg, kalkulus edisi 9, dan juga buku Dwi Nada 2019 kalkulus, penerbitnya ITB Press. Pembahasan kali ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teorema aljabar limit, teorema substitusi, dan penyederhanaan teorema Apit.